Kita semua pasti mau bahagia, tapi kira-kira kita butuh emosi positif dulu baru bisa bahagia, atau kita butuh bahagia dulu baru kita punya emosi yang positif? Hai, aku Joseph Emmanuel, si anak psikologi yang siap buat temenin bahas topik-topik sekitar kesehatan mental dan psikologi. Ayo kita belajar bareng. Oke, seperti janji aku sebelumnya, aku akan membahas mengenai hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan atau kesehatan mental. Hal yang pertama yang akan aku bahas adalah tentang emosi, khususnya emosi positif. Tentunya emosi adalah hal yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, katanya sering kita sebutkan, sering kita jelaskan. Misalnya kita sedang kesal sehingga jadi marah, kita sedang sedih sehingga jadi menangis. Tapi kita sepertinya kurang memahami konsep dari emosi ini sendiri. Secara psikologis sebenarnya emosi punya konteks yang luas dan juga banyak jenisnya. Ada emosi positif dan negatif. Kalau emosi negatif seperti tadi kesal, marah, sedih, menangis, itu konteksnya lebih negatif. Sedangkan kalau emosi positif sendiri ada banyak juga. Ada perasaan senang, gembira, riang, bersyukur, inspirasi, ataupun juga hal-hal yang kita dapatkan karena kondisi atau situasi yang menyenangkan dan kita menjadi memiliki emosi yang positif. Kalau kita pikirkan lagi antara emosi positif dan negatif ini, tentu yang paling masuk akal berkaitan dengan kebahagiaan adalah emosi positif, karena secara logika saja sepertinya kedua hal ini punya bayangan atau gambaran ciri-ciri yang sama mengenai kondisi emosi kita. Saat kita bahagia tentu kita memiliki emosi yang positif, tapi masalahnya kira-kira hal yang sering kita dapatkan atau kita temukan di keseharian adalah emosi negatif. Sepertinya kalau emosi negatif tidak perlu kita buat-buat, kita cari-cari, sepertinya akan mudah muncul di keseharian karena adanya rutinitas, tantangan, dan masalah dalam sehari-hari kita. Tapi kalau hal-hal yang positif ataupun emosi positif ini tentunya perlu kita usahakan, perlu kita bangun setiap hari, perlu juga kita maintain atau rawat setiap hari agar kita memiliki emosi yang positif dan juga kebahagiaan dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, pastinya hal-hal seperti ini tidak bisa kita bentuk atau kita buat dalam 1 atau 2 hari. Kita perlu melakukannya secara konsisten dan menyusun istilahnya fondasi agar di hari-hari ke depan kita memiliki kebahagiaan atau emosi yang lebih positif. Caranya adalah kita perlu untuk menyusun ataupun kita perlu mengenali dan juga melakukan mencari hal-hal yang membuat kita tadi memiliki emosi yang positif, sehingga kita bisa merencanakan, menyusun kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang kira-kira bisa berpengaruh kepada emosi kita menjadi lebih positif. Akhirnya kita bisa secara konsisten melakukan hal itu agar kita memiliki atau kita mendapatkan emosi yang positif di kemudian hari. Tapi kenapa ya kira-kira membahas emosi adalah suatu hal yang penting? Karena emosi bukanlah sekedar hal yang kita rasakan dalam kondisi tertentu, melainkan emosi merupakan suatu landasan kita melakukan tindakan dan juga menjadi penggerak kehidupan kita dalam melakukan sesuatu. Jadi tentunya emosi ini sangat penting. Saat emosi kita negatif ataupun jelek gitu ya, buruk, tentunya berpengaruh juga kepada tindakan kita atau perilaku kita sehari-hari
bisa jadi menjadi negatif juga, seperti tadi marah-marah, malas-malasan, dan juga pada ujung-ujungnya menjadi tidak produktif, bahkan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Sedangkan saat kita memiliki emosi yang positif, emosi yang baik, tentunya kita menjadi lebih positif lagi dalam menjalani keseharian kita. Kita menjadi lebih produktif, memiliki hubungan yang baik, memiliki kegiatan yang baik, kita bisa mencapai target-target dalam hidup kita. Saat kita memiliki emosi yang positif, tentu kita juga secara pemikiran, kita memiliki pemikiran yang menjadi lebih fresh. Kita bisa memiliki ide-ide baru, penyelesaian-penyelesaian masalah yang kita miliki, dan juga istilahnya kita bisa memiliki pemikiran yang lebih luas karena terbuka, karena kita tadi ya fresh isi pikirannya, tidak terhalang oleh emosi-emosi yang negatif yang menghalangi kreativitas ataupun pemikiran-pemikiran yang positif untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan dan apa aja contoh dari emosi positif ini dan apa sih gunanya dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah rasa gembira. Rasa gembira berfungsi dalam kehidupan kita untuk memberikan semangat untuk belajar hal-hal baru ataupun untuk berinteraksi dalam keseharian kita. Yang kedua adalah rasa syukur. Rasa syukur ini berguna untuk dapat menghargai hal-hal yang kita miliki dalam kehidupan kita dan berfokus pada apa yang kita miliki dibanding berfokus pada apa yang menjadi kekurangan. Hal ini mampu membuat kita untuk merasa puas dengan hidup yang kita miliki. Yang ketiga adalah rasa minat atau ketertarikan. Rasa minat ini berfungsi untuk kita bisa meningkatkan dan juga memperbaiki diri agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi hari demi hari. Yang keempat adalah rasa ketenangan. Hal ini membantu kita untuk mengurangi stres dalam keseharian dan mencapai kedamaian dalam hidup. Yang kelima adalah rasa cinta. Memberi dan menerima cinta dapat meningkatkan hubungan yang positif. Hal ini juga dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan mental. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh mengenai emosi positif yang perlu kita miliki dan perlu kita bangun fondasinya agar kita mampu mendapatkan kebahagiaan dan mencapai kesehatan mental yang kita harapkan dalam hidup kita. Untuk hal-hal lain yang dapat membantu kita mencapai kebahagiaan dan kesehatan mental, aku akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tonton dan juga ikutin video-video yang lainnya yang akan aku buat selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat mental.